Nah, yang kemarin kita udah bahas energi listrik, di mana energi listrik bisa kita gunakan untuk menghidupkan alat-alat elektronik, ya kan? Nah, bedanya sama energi kimia, apa ini? Apa ya? Siapa tahu energi kimia? Coba buka, Miss. Energi listrik, energi kimia. Nah, udah deh. Nah, energi kimia. Pernah dengar energi kimia? Tidak pernah. Oke, Miss mau coba Graciela baca dulu, Graciela. Graciela. Semua yang kamu lakukan memerlukan energi seperti bersepeda, berpikir, tersenyum, bahkan tidur pun memerlukan energi. Energi tersebut berasal dari makanan. Makanan adalah contoh sumber energi kimia. Energi kimia adalah energi yang terkandung dalam suatu zat. Zat tersebut antara lain makanan, bahan bakar, dan baterai. Oke, thank you. Nah, jadi dari awal kan udah Miss katakan, semua yang kita lakukan memerlukan energi, ya kan? Semuanya yang kita lakukan memerlukan energi. Berpikir itu juga butuh energi, karena otak kita membutuhkan sumber energi supaya bisa tetap berfungsi dengan baik. Ya, makanya kalau orang yang lapar, dia itu tidak fokus belajarnya. Karena apa? Otaknya membutuhkan energi tapi tidak ada. Ya, jadi makanya kan Miss katakan kalau mau mulai belajar harus makan dulu. Karena apa? Karena berpikir pun memerlukan energi. Tersenyum, ya, mengangkat mulut ini tersenyum. Coba senyum dulu. Untuk tersenyum pun kita memerlukan energi. Iya. Manis sekali senyumnya kelas 3C ini semua. Nah, bahkan tidur pun memerlukan energi, ya. Tidur. Kalian tidur tetap bernafas kan? Tidur tetap bernafas, jantungnya tetap berdetak. Nah, jantung, paru-paru untuk bekerja memerlukan energi. Itu kenapa kalau orang yang lapar, biasanya itu tidurnya tidak nyenyak. Dia tidak enak untuk tidur. Karena apa? Perutnya kosong. Mau beristirahat pun tidak bagus gitu, tidak nyenyak tidurnya. Karena apa? Karena dia tidak punya energi. Badannya menjadi lemas. Dia mau beristirahat tetapi badannya lemas, ya. Bahkan tidur pun kita memerlukan energi. Nah, energi tersebut berasal dari makanan. Nih, makanan. Ya. Jadi itu makanan kita itu mengandung yang namanya energi kimia. Jadi energi kimia adalah energi yang terkandung dalam suatu zat. Ya. Energi kimia adalah energi yang terkandung di dalam suatu zat. Zatnya apa? Misalnya di makanan kita mengandung zat-zat. Zat-zatnya itu kita namakan kimia. Ya, zat kimia. Dia mengandung energi kimia. Nanti kalau kita makan akan bereaksi di badan kita. Sehingga dia berubah menjadi energi karena dia mengandung energi kimia, ya. Apa yang kita makan misalnya nasi. Ya, nasi, roti ada mengandung karbohidrat. Nih, ikan mengandung protein, ya, buah-buahan mengandung vitamin. Jadi semua biji-bijian ini, buah, ikan, sayur, semua ada zat kimianya. Ya, dia kalau kita makan dan kita masukkan ke dalam tubuh, nanti dia akan diproses secara kimiawi namanya. Sehingga bisa berubah menjadi energi. Ya. Energi kimia yang memberikan kita sumber energi. Oke. Tadi energi kimia terkandung pada makanan kita, ya. Semua makanan kita mengandung energi kimia. Lalu kemarin juga udah Miss pernah kasih lihat baterai. Di dalam baterai itu ada zat kimianya, ya kan?
Coba Miss buka dulu ya. Kemarin ada Miss udah kasih lihat. Nih, oke, ya. Itu nggak ada. Itu nggak ada. Mana dia? Makanan, baterai, dan listrik. Tunggu ya. Nih, baru nampak deh. Nih, di dalam baterai, lihat, ada zat kimia. Baterainya ini kalau dibelah, ada batang karbon, ada amonium, ada zinc. Nanti kalian kalau sudah SMP atau SMA belajar kimia. Ya, di dalam baterai ini ada zat kimia yang diracik. Supaya apa? Supaya bisa menyimpan energi listrik. Nanti makanya kalau kita pakai alat-alat elektronik yang kecil, misalnya senter, ya, makanya senternya bisa hidup karena apa? Di dalamnya ini sudah ada energi yang disimpan dalam bentuk energi kimia. Ada zinc, klorida, ya. Hati-hati juga, jangan pernah buka-buka baterai ya. Kalau misalnya udah habis, kalian pegang-pegang, kalian potong-potong, karena dia mengandung zat kimia. Nanti kalian lupa cuci tangan, berbahaya. Ya, karena di dalam baterai ada zat kimianya. Jadi, kalau kalian belum pernah dengar yang namanya kimia, sekarang udah pernah ya. Jadi zat kimia bisa mengandung energi, bahkan energinya bisa sangat kuat. Kalau mau membuat bom juga, bom itu pakai zat-zat kimia. Dia bisa meledak karena mengandung energi. Oke, itu tadi ya, batang dari baterai. Oke, ini dia tadi, energi kimianya. Jadi, semuanya ini energi kimia, bahkan gas alam yang ada di rumah kita itu juga mengandung energi kimia. Gas, kompor gas yang di rumah, lalu minyak tanah yang dulu kita pakai untuk memasak itu mengandung energi kimia. Ya. Lalu apalagi kira-kira yang mengandung energi kimia? Makanan, baterai, satu lagi ada bahan bakar, ya, bensin, solar, itu semua mengandung energi kimia. Bensin, solar, baterai, gas, mengandung energi kimia. Oke, ada yang mau ditanya tentang energi kimia? Jadi energi kimia tadi bekerja, dia saling bekerja untuk menghasilkan energi. Kalau makanan tadi setelah kita makan, dia akan bereaksi di tubuh kita untuk menghasilkan energi. Kalau tadi pada baterai, energinya kalau masih ada, maka bisa digunakan untuk menghidupkan alat-alat elektronik yang kecil, seperti bat,
jam tangan, jam dinding, senter, radio, kipas angin yang kecil. Lalu kalau pada bahan bakar, dia mengandung energi kimia supaya bisa menghidupkan mobil ya. Mobil bisa berjalan karena bahan bakarnya itu mengandung energi kimia. Oke, sekarang lanjut kita ke energi gerak. Atau sudah paham yang energi kimia? Atau ada yang mau ditanya? Leon Sivier? Leon? Apa tadi? Alat-alat yang, bukan alat-alat. Apa tadi benda yang mengandung energi kimia? Buah-buahan, biji-bijian, ikan, baterai, senter, Baterai, bukan senternya, baterainya. baterai, Ya, good. Itu ya, energi kimia. Lanjut ke energi gerak. Coba Messi pos-pos yang baca, Messi. Messi? energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Energi gerak dimanfaatkan oleh manusia untuk menghasilkan listrik. Contohnya adalah pergerakan turbin akibat aliran air yang deras di pembangkit listrik tenaga air PLTA. PLTA umumnya dibangun bersamaan dengan pembangunan bendungan. Bendungan tersebut dibuat untuk mengumpulkan sumber air yang akan dialirkan ke turbin dan mengerakkan turbin sehingga menghasilkan listrik. Oke, thank you. Lah, selanjutnya ada energi gerak. Energi gerak itu dimiliki oleh semua benda yang bergerak ya. Apa saja benda yang bergerak yang kalian lihat? Coba sebutkan dulu. Benda yang bergerak. Kipas angin. Kipas angin. Lalu Carlantio, Jayden, Marcelo, Evis. Listrik. Listrik nggak bisa bergerak. Mobil. Air yang mengalir bergerak juga kan? Gimana? Semua yang bergerak itu memiliki energi gerak. Misalnya, Miss ada bola, lalu bolanya Miss tendang. Itu memiliki energi gerak nggak? Mobil. Iya, mobil. Mobil sama sepeda motor. Bola. Sama sepeda. Kereta api. Sama bola basket. Kapal. Kapal. Yang bergerak ya. Pakai bahan bakar. Kereta api. Ya. Kereta api. Mobil. Ya, kereta api, mobil, mainan. Pokoknya selagi dia bergerak, dia memiliki energi gerak ya. Kereta api sedang berjalan, dia memiliki energi gerak. Sepeda sedang berjalan memiliki energi gerak. Blender ya. Blender pisaunya itu saat berputar memiliki energi gerak. Pakai listrik kan, Miss? Iya, tapi dia harus memiliki, kalau alat-alat elektronik dia harus ada sumber energinya yang lain ya. Ya itu tadi kalau blender harus ada energi listriknya. Tapi semua benda yang bergerak dia memiliki energi gerak. Pesawat. Jadi energi gerak dimanfaatkan oleh manusia untuk menghasilkan listrik. Energi gerak dimanfaatkan manusia untuk menghasilkan listrik. Contohnya itu pembangkit listrik tenaga air. Ini pernah lihat? Ini adalah Miss, halaman 1 bagi IPA. Adalah bendungan. Pernah. Ini adalah bendungan. Jadi air kan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, ya. Jadi air ini yang terus mengalir kita manfaatkan untuk menggerakkan turbin namanya.
turbin di dalam bendungan ini ada alat. Alatnya itu untuk menghasilkan energi listrik. Lihat, airnya mengalir sangat deras kan? Nah, karena air ini mengalir sangat deras, jadi kita manfaatkan untuk menggerakkan turbin. Nanti turbinnya akan menghasilkan listrik. Ini juga ada kincir angin, ya. Kincir angin dia menghasilkan energi listrik. Semua benda ini bergerak. Kincir angin kalau ditiup dia akan bergerak. Blender juga, kalau dia ada kita cokkan ke listrik, maka dia akan bergerak dan menghasilkan energi gerak. Nih, Miss lanjut ke video ya. Kincir angin, coba perhatikan. Kincir angin. Pembangkit listrik tenaga angin, yang disebut juga dengan pembangkit listrik tenaga bayu, adalah pembangkit listrik yang mengkonversi energi angin menjadi energi listrik dengan memanfaatkan kincir angin. Lihat kincir anginnya. Jadi saat ditiup angin, kincirnya ini berputar. Jadi kita gunakan untuk menghasilkan listrik. Lihat. Untuk memutar rotor generator. Sumber energi angin sangat potensial dikembangkan di Indonesia karena murah, ramah lingkungan, dan ketersediaannya berkelanjutan. Awalnya, penggunaan turbin angin difungsikan untuk kegiatan penggilingan padi atau keperluan irigasi para petani. Penggunaan turbin angin sebagai pembangkit listrik pertama kali ditemukan di Skotlandia pada tahun 1887. James Split merupakan seorang sarjana yang menggunakan turbin angin untuk mengisi baterai yang berfungsi sebagai penerangan 900. Denmark mempunyai kurang lebih pembangkit listrik. Putaran dari kipas umumnya lambat, namun dengan bantuan gearbox, putaran dari kipas umumnya dari angin akan membuat kipas. Kincir angin ini saat kita letakkan di alam, nah akan ditiup oleh angin kan? Angin bertiup, nanti kincirnya akan berputar. Nah kalau berputar. Putaran dari kipas umumnya lambat, namun dengan bantuan gearbox yang berisi kumpulan grid. Di dalamnya ada mesin yang berputar. Jadi saat kincirnya tadi berputar, di dalamnya ada mesin yang akan berputar. Nanti mesinnya ini berputar, lalu ini namanya generator ya. Dari sini nanti akan dihasilkanlah energi listrik. Diubah dia dari gerakan tadi menjadi energi listrik. Jadi, putaran pada kincir yang rendah menjadi tinggi. Kecepatan putar juga dikontrol oleh brake system atau sistem pengereman agar kecepatan putar tetap terjaga. Putaran yang dikontrol menjadi stabil tersebut digunakan untuk memutar rotor pada generator dan menghasilkan energi listrik. Tegangan listrik dari generator bersifat AC, sehingga agar energi listrik dapat disimpan dalam baterai diubah terlebih dahulu menjadi DC pada sistem penyimpanan energi. Energi listrik yang tersimpan kemudian dapat disalurkan ke konditor. Jadi setelah tadi kincirnya berputar, di dalamnya ada mesin yang berputar. Nah, nanti mesinnya dihubungkan ke generator, lalu kita simpanlah energi listriknya di dalam baterai, ya kan? Nanti kalau sudah banyak energi listriknya, baru dialirkan ke rumah-rumah warga. Nah, tadi itulah dia manfaatnya dari energi gerak. Energi gerak bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan listrik. Sama yang kemarin juga dari sinar matahari, ya, sinar matahari kita gunakan untuk menghasilkan energi listrik dari cahayanya. Kalau ini energi gerak kita manfaatkan. Cuman. Angin merupakan sumber energi terbarukan sehingga tidak akan pernah habis. Sebagai sumber energi yang sifatnya jangka panjang, tentu angin bisa diandalkan selamanya. Tenaga angin tidak menghasilkan emisi, sehingga minim menghasilkan hujan asam maupun gas rumah kaca. Bahan bakar fosil merupakan penghasil emisi yang tinggi dan dalam jangka panjang dapat mempengaruhi. Oke, itu dia kincir angin. Ya, lanjut. Mau lihat kincir air? Kincir air. Nah, ini ya.
Marcelo Siahaan, coba perhatikan. Semua perhatikan ya. Pembangkit listrik tenaga air atau PLT adalah suatu sistem pembangkit energi listrik dengan cara memanfaatkan aliran dari air yang kemudian diubah menjadi energi listrik melalui putaran turbin dan generator. Lihat, airnya mengalir ya kan? Air itu tetap mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Yang tadi udah Miss kasih lihat gambarnya. Jadi di turbin, di bendungan, air akan mengalir, lalu aliran air yang kuat akan dibuat untuk memutar ini, turbin. Nanti turbinnya akan berputar, lalu akan dihasilkan energi. Sistem yang sangat sederhana dan yang paling penting adalah ramah lingkungan. 4 komponen utama dari PLTA adalah waduk atau bendungan, saluran pelimpah atau pembawa air, gedung sentral atau powerhouse, dan unit transmisi yang mengalirkan produksi listrik ke konsumen. Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah motor yang dihubungkan ke turbin. Ya. Tadi kalau kincir angin ada mesinnya di dalam yang berputar, sama. Kincir air juga. Saat air mengalir, nanti dia akan menggerakkan mesin ini yang di dalam ini. Dia akan berputar. Yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari air. Pembangkit listrik tenaga air bekerja dengan cara mengubah airnya nanti yang ditampung di bendungan akan mengalir. Mengalir, di dalam ini ada mesin. Nanti mesinnya akan berputar karena aliran air. Dia disentuh oleh air tadi. Jadi mesinnya akan berputar. Berputar mesinnya lalu akan menghasilkan energi pada generator. Sama ya. Generator ini namanya. Di sini nanti diubah energinya menjadi energi listrik. Energi potensial air dari bendungan atau air terjun menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air. Dan dari energi mekanik diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Bendungan berfungsi menaikkan permukaan air untuk menciptakan tinggi jatuh air. Selain menyimpan air, bendungan juga dibangun dengan tujuan untuk menyimpan energi. Intake adalah pintu air yang berguna untuk memasukkan aliran air menuju turbin melalui pipa pesat. Pipa pesat adalah saluran pipa air yang menuju ke turbin. Ini dia. Nah, di dalam pipa ini. Jadi air tadi akan disalurkan ke pipa. Nanti tekanan airnya akan kuat sehingga membuat turbinnya semakin berputar dengan cepat. Kalau berputar dengan cepat, nanti energi listriknya yang dihasilkan akan besar. Pipa ini tekanan air akan naik. Turbin berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Air akan memutar sudut-sudut dari turbin sehingga turbin berputaran. Turbinnya berputar. Perputaran turbin ini kemudian dihubungkan ke generator. Putarannya dihubungkan Generator ke yang terhubung ke turbin dengan bantuan poros dan gearbox memanfaatkan trafo digunakan untuk menaikkan tegangan arus bolak-balik melalui transmisi dari PLTA ke rumah-rumah atau dari situlah nanti energi listriknya yang sudah terkumpul akan kita salurkan ke rumah-rumah warga. Disitulah dia dihasilkan listrik ya. Jadi manfaat energi gerak itu sangat banyak ya kan? Apa tadi yang dari video kalian lihat manfaat dari energi gerak? Coba Evelyn Wilter. Manfaat dari energi gerak bisa kita gunakan untuk membuat pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga air ya. Karena angin tetap ada, lalu kita manfaatkan untuk menggerakkan turbin. Kalau turbinnya bergerak dengan kencang, maka nanti bisa kita simpan energinya menjadi energi listrik. Sama.
tadi air yang mengalir dengan deras akan kita arahkan ke turbin. Nanti turbinnya berputar, lalu bisa kita manfaatkan energinya diubah menjadi energi listrik. Ya, paham sampai sini tentang energi gerak? Coba mana suaranya ini? Kelas 3 C. Paham? Damis unmute. Ada yang mau ditanya? Ada, Miss. Ada, ya. Apa yang mau ditanya? Albert. Turbinnya bisa diputar, Miss. Tuh, turbinnya bisa berputar. Harus ada, iya. Kalau kincir angin harus ada angin ya. Makanya kincir angin itu diletakkan di tempat yang banyak anginnya. Ini dia. Kincir angin itu diletakkan di tempat yang banyak anginnya. Selain itu pembangunannya juga turbin juga tergolong singkat, terbang bebas, baik itu Tidak ada di sini. relatif mahal. Biasanya Selain diletakkan cost di maintenance gunung. turbin angin yang mahal, usia supaya pakai turbin anginnya itu juga tergolong singkat. Supaya anginnya dapat menggerakkan turbin. Harus ada angin supaya turbinnya bergerak. Miss. Miss, Ya. kalau rem kincir anginnya gak ada, Kalau anginnya tidak ada, ya tidak bisa. bukan Jadi, rem kincir anginnya Nabi- kalau gak ada, Hah? rem kincirnya kalau gak ada, Rem kincir kan tidak berpindah. Ngapain direm kincirnya? Bahkan kalau dia berputar sangat kencang itu semakin bagus. Kalau kincirnya berputar terus, nanti mesinnya di dalam itu akan berputar dengan cepat, lalu energi listrik yang dihasilkan sangat besar. Ngapain direm? Kincir itu malah butuh angin yang banyak supaya berputar. Nah, makanya pembangkit listrik yang paling banyak digunakan adalah tenaga air. Karena apa? Air tetap mengalir, ya kan? Air itu tetap mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jadi dia tetap mengalir sehingga turbinnya itu tidak berhenti berputar. Kalau tadi kincir angin kan tunggu ada angin baru berputar. Kalau kincir air akan terus mengalir sehingga listrik yang dihasilkan sangat besar. Ya? Ada lagi yang mau ditanya? Yang lain, Leta sudah paham? Leta, Gracela, manfaat Ada. dari energi gerak. Aduh. Oke, Albert, kalau sudah tidak ada yang mau ditanya, jangan di-unmute ya. Cheryl, sudah paham? Jaden, Garrett, Udah, Miss. energi gerak, manfaatnya tadi untuk pembangkit listrik ya. Karena kita, manusia sangat membutuhkan energi listrik. Energi yang paling banyak digunakan oleh manusia adalah energi listrik ya. Jadi kita butuh banyak sumber energi listrik. Ya, Jaden, Garrett. Pembangkit listriknya ada yang kalau pakai sinar matahari apa namanya? Apa yang kalau pakai sinar matahari? Pembangkit listrik tenaga surya kita pakai apa? Sherlyn, Evelyn? Lupa? Panel. Ya, panel surya. Panel surya kita gunakan untuk menghasilkan energi listrik dari sinar matahari. Kalau kita pakai tadi tenaga angin, apa namanya? Pakai apa? Kincir angin. Kincir angin, ya. Kincir angin digunakan memutar turbin angin, nanti akan dihasilkan energi listrik. Kalau pakai tenaga air, apa namanya tadi? Iona, kalau pakai tenaga air, mana suaranya? I love you. Iona, pakai tenaga air. Kita gunakan pembangkit listrik tenaga air ya. Di bendungan akan ada yang namanya turbin atau kincir air.
Air akan mengalir, membuat turbinnya berputar. Nanti putaran dari turbin akan menghasilkan energi. Energi listriknya disimpan, lalu bisa kita alirkan ke rumah-rumah. Ya, karena setiap rumah itu membutuhkan energi listrik yang besar, jadi kita juga harus berupaya mendapatkan listrik yang banyak. Evelyn, apa ini diketik-ketik Evelyn Wilter? Jangan diketik-ketik ya. Siapa lagi nih? Nah, Evelyn. Kalau Miss menerangkan didengar, bukan kirim-kirim pesan, ya. Emoticon ini tidak perlu. Albert juga. Oke, dengar. Oke, waktu kita sudah habis tentang energi gerak. Jadi baik. Paham ya? Nika? Bye bye. Jangan pergi dulu. Bye bye. Bye. Belum bilang bye-bye? Iya. Nika, Albert, ada udah Miss bilang bye-bye? Belum kan? Mika dan Albert ya. Miss kan bilang kalau tidak disuruh atau tidak ditanya atau tidak mau bertanya, nggak usah di-unmute. Dengar Mika? Letakkan itu gitarnya. Mika?